Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Realistis Official dan bersama saya Kang Yahya Budiman. Buat kalian semua sahabat-sahabatku, apa kabarnya dan apa kabar kalian di sana maupun yang jauh yang dekat di sini? Semoga kalian dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin, dan berbahagialah dan selalu tetap bersyukur. Oke, kali ini kita akan menjelaskan semua tema yang akan saya jelaskan saat ini adalah tema bagaimana kita untuk menyikapin rasa bersyukur. Oke, kalau ini kita saksikan bersama. Inilah podcast malam ini di podcast Realistis Official. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang arti dari kehidupan bersyukur dalam kehidupan dimana kita hidup di dunia ini dan sampai akhir kita akan mengalami yang namanya kematian. Itu pasti ada pada kehidupan kita masing-masing. Dengan kasus yang saat ini, saking banyaknya Indonesia telah merekor kasus terhadap orang-orang dan anak muda saat ini, yang anak-anak muda milenial yang teknologi sudah canggih banyak sekali. Tidak heran kita untuk bisa berpikir bahwa generasi anak sekarang ya banyak sekali kasus bunuh diri dalam menanggapi masalah, entah apa itu permasalahannya, terapa itu ya kebanyakan itu adalah kebanyakan setahu saya itu adalah pastilah kalau tidak hal-hal cinta atau tidak hal-hal yang gagal nikah, atau juga bisa jadi dengan hal pinjol-pinjol yang sangat mengerikan. Makanya saya ingin menjelaskan tentang arti hidup itu dengan bersyukur dan hidup tenang. Orang bahagia itu pasti hidupnya tenang. Belum tentu orang bahagia itu hidupnya tenang, tetapi orang hidupnya tenang itu pasti bahagia. Makanya saya menjelaskan buat kalian semua, buat anak-anak muda yang sekarang ini, berkreatiflah kalian hidup dengan hal-hal yang sifatnya positif dengan yang kalian lakukan. Janganlah kalian telah melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ataupun yang dilarang oleh sebuah agama, bahkan pun sampai bunuh diri segala apapun itu sangat tidak dibolehkan, itu sangat disayangkan sekali ya. Bahkan kita melihatnya juga betapa pentingnya kita menanamkan hal-hal keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang sifat-sifatnya dilarang oleh Allah. Bahkan saat terjadi seperti inilah yang telah terjadi di dunia ini, menyaksikan kita bersama-sama. Sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Untuk apa sih kalian untuk mengakhiri hidup kalian sendiri? Kita sudah punya masing-masing yang namanya takdir kita sendiri sini. Kan sudah kita kantongkan takdir itu di tangan Allah, dan tinggal tunggu kapan tuh takdir, ya kan? Tidak perlu kita harus mengakhiri hidup kita dengan secara tragis itu. Karena apa? Karena orang yang bunuh diri itu tidak akan diterima oleh Allah segala amal perbuatan, maupun dia baik di dunia maupun ibadahnya bagus, tapi dia mengakhiri hidup itu. Bahkan pun walaupun orang itu sudah meninggal cara bunuh diri, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudara mendoakan, itu tidak akan nyampe ke seseorang itu. Rohnya apapun itu mereka tidak diterima di bumi maupun di langit. Seperti itulah memprihatinkan saya untuk melihat kasus seperti ini. Makanya lah stop, jangan sampai kalian mengalami kasus seperti bunuh diri itu. Untuk apa? Stoplah dengan hal-hal perbuatan kalian itu. Maka hidup ini adalah simpel kok.
hidup kita simpel menjalankan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kasih, apa yang Allah kita kasih, apa yang Allah berikan kepada kita, kita jalankan. Istilahnya kita masih punya dua kaki, kita masih bisa berjalan kemanapun. Kalau Allah memberikan kita kesehatan, kita bersyukur. Allah memberikan kita izin hidup, kita bersyukur. Allah memberikan kita makan, kita masih bisa makan, kita bersyukur. Allah beri kita motor, Allah memberi kita sepeda, kita bersyukur. Untuk apa kita harus berpikiran untuk melebih di luar batas kemampuan kita? Itu tidak akan bisa dalam hidup, itu tidak akan sanggup untuk kita menjalankan. Apa? Jalankanlah hidup sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki itu. Terkadang manusia mempunyai sifat yang serakah, punya sifat yang angkuh juga, tidak pernah puas akan hidup ini, tidak pernah puas akan apa yang dia dapat saat ini. Seorang diberikan istri yang cantik, seseorang diberikan rumah tangga yang bahagia, tapi mereka selalu berkurangan, selalu berpikir ingin melebihi dari itu. Tidak. Bersyukurlah apa yang Allah kasih, insya Allah akan memberikan apa yang kita belum tercapai dengan kita merasa kita bersyukur kepada Allah dan menjaga keimanan ketakwaan kita. Karena apa? Iman dan takwa kita adalah sebuah pagaran atau sebuah tembok, dan juga sholat kita adalah tiangnya agama kita dan keimanan kita juga. Itu menjauhkan dari segala perbuatan maupun keji dan mungkar. Itulah makanya kita selalu belajar agama. Belajar agama itu bukan karena kita tentang berpuasa, sholat, tapi juga tentang rohani, tentang rohani batinan kita, tentang rohani dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menjalankan dalam proses hidup ini. Semua hidup pasti akan mendapatkan dua masalah. Tidak ada orang manusia hidup tidak akan ada masalah, sesuai dengan takaran kita masing-masing permasalahan itu, dan terus sesuai dengan kita menghadapinya dengan sabar, berdoa selalu dengan sholat, dan kita menjaga sholat kita, menjaga zikir kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari sebuah bisikan-bisikan setan. Ingat, setan itu selalu ada di samping kita kapanpun kita berada. Makanya kita selalu menguatkan iman kita, memerangi hawa nafsu kita, memerangi dari bisikan. Itulah kita. Makanya kita sebagai manusia, jadilah manusia yang sesuai dengan takaran kita, diri kita sendiri, dengan takaran kita jalankan kita sendiri. Janganlah berpikiran hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, menyiksa badan kita sendiri, menyakiti jiwa kita, menyakiti sukma dan roh kita juga. Ya, kita juga harus banyak-banyak berbuat baik kepada siapapun. Ingat, berbuat baik itu dengan ikhlas dan ridho karena Allah. Dan jangan mengharapkan berbuat baik itu kepada seseorang manusia, karena hasilnya akan kecewa. Tapi kita berbuat baik pada orang dan mengharapkan balasannya pada Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua itu perbaikannya. Itulah namanya sistem hidup, proses hidup yang simpel aja kita jalankan. Emang kita sebatasnya kita berbicara cuman enak, cuman kita menjalankannya agak sulit ya. Dalam teori hidup ini kita menjalankannya agak gimana gitu ya. Tapi cobalah sedikit demi sedikit. Kita sekolah dari STK, kita TK berjuang belajar bagaimana cara kita bisa menulis, bagaimana kita cara mengenal huruf-huruf, angka-angka. Begitu kita ngaji dari Iqra, bagaimana kita mengenal huruf hijariyah dari alif ba ta sa, sampai kita juga bisa melanjutkan ke proses kedua, proses kita masuk SD, pengenalan lingkungan hidup, terus berjalan sampai kita juga mengenal Quran, juz amma atau Quran, sampai kita bisa mengatap juga di pikiran kita. Itulah seperti kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, yaitu ibu kita dalam kandungan.
seperti kita dari benih-benihnya orang tua kita sampai kita jadi seperti manusia. Allah memasukkan roh kita ke dalam badan kita dan roh yang lain kita terlahir dengan sempurna. Dan syukurilah apa yang Allah kasih dengan wajah kita, mata kita, hidung kita, ini kita, badan kita. Jangan pernah merasa kurang, karena yang merasa kurang adalah diri kita dan juga bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan pada kita. Perangilah setan, itu adalah musuh yang nyata. Oke, buat saudara-saudaraku semua, itu aja penjelasan saya terhadap kalian semua. Semoga motivasi dan edukasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa mendukung saudara-saudara kita yang di Palestina. Dukunglah dan bantulah. Jika kita memiliki harta yang lebih, maka bantulah dengan harta. Jika kita tidak bisa memiliki harta yang lebih, maka bantulah dengan doa. Dan jika kita bisa memiliki kekuatan dengan berbicara, bantulah dengan menyuarakan. Untuk saudara kita di Palestina, saya mendoakan untuk kalian semua agar merdeka kalian selalu, agar kemenangan kalian mendapatkan sisi Allah selalu, dan jangan pernah lupa selalu menegakkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman kalian untuk bisa melanjutkan kemerdekaan merebut tanah air kalian semua. Dan saya di sini di Indonesia selalu mendoakan kalian di sana agar kalian tetap merdeka dan kuat, teguh dan mempertahankan tanah air kalian. Ingat, Allah selalu bersama kalian, dan pasukan Allah, pasukan malaikat, ribuan malaikat selalu bersama kalian. Ingat, Islam, Muslim akan selalu menang dalam artian dalam bergabungan kita adalah Muslim. Doanya adalah senjata dari segala-galanya, senjata di dunia ini. Seluruh umat Muslim mendoakan untuk saudara kita Palestina, untuk mensenjatai mereka dengan doa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menurunkan ribuan para malaikat yang akan melindungi saudara kita dan untuk menyerang dari kawan-kawan Zionis yang di sana. Oke, gitu aja pesan-pesanku semua. Salam perdamaian, salam sejahtera, dan salam rahayu buat kalian semua. Sejahterakanlah, bahagiakanlah hidup kalian dengan bersyukur. Apapun bersyukur itu teorinya, itulah jalankan secara pelan-pelan. Bila saya berkata agak kurang tepat atau kurang ini, mohon maaf. Saya juga masih punya kekurangan, saya juga masih punya baru belajar, dan saya juga bukan ustadz, saya juga bukan kiai. Saya sama manusia, selalu mengingatkan, cuman melewati video ini. Semoga edukasi ini bisa lancar dan terlihat oleh kawan-kawan kita di sana, saudara-saudara. Oke, gitu aja. Saya pamit bersama saya, dan saya pamit Kang Yahya Budiman. Bila ada kata salah apapun, dimohon maafkan sebesar-besarnya. Oke, kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam rahayu. Bye.